enggak, kamu analisis kan di situ misalnya kan. Kalau tidak sinkron, apa yang mesti dilakukan oleh guru gitu? Pertanyaannya, boleh nggak guru melakukan pengembangan? Kalau nggak ada dalam buku, boleh nggak melakukan pengembangan? Boleh. Sekarang saya tanya, guru mengacu kepada KD atau mengacu kepada buku kalau ngajar? Kepada KD. Kepada KD. Jadi kalau misalnya, kalau di KD itu misalnya tentang ya, contoh misalnya, di KD ada tentang alat-alat terpuji dan alat tercela gitu kan. Tapi di bukunya hanya alat terpuji aja, alat tercelanya nggak ada. Ya tambahin oleh guru gitu loh. Iya. Cari dari sumber yang lain, itu sebenarnya tugasnya dari guru. Jadi Anda itu mesti bisa melakukan analisis terhadap terhadap KIKD ya kan. KI mungkin nggak terlalu ini, tentang KD lah, kira-kira KD sampai kepada ya KD dulu ya, karena nanti ada indikator lain lagi gitu kan. Nah sampai ke KD, kemudian nanti bandingkan di buku itu ada nggak. Nah pertanyaannya selalu begini, kalau misalnya ada yang nggak sesuai gitu, apakah termasuk tadi KD pun ternyata ya saya tahu di KD-nya itu salah juga. Saya lihat itu ada salah juga, tidak sesuai dengan standar kompetensi. Nah apa yang mesti dilakukan? Guru itu kan, guru punya kewenangan nggak mengganti ketika KD-nya tidak sesuai, punya kewenangan nggak? Punya, Bu. Punya, Bu. Punya. Karena kurikulum itu kan bukan kitab suci ya. Bukan kitab suci. Ketika tidak sinkron dengan standar kompetensinya gitu, kok di sininya ada ini, sementara di sini ini, ya Anda bisa melakukan pengembangan gitu. Lagi kalau di bukunya nggak ada, cari buku lain untuk melengkapi sehingga sesuai dengan KD itu. Tapi itu yang kurikulum 2013. Kalau kurikulum Merdeka lain lagi ini ceritanya. Kurikulum Merdeka lain lagi. Tapi itu yang dimaksud dengan, tadi kan pertanyaannya, apa ya, sekarang pertanyaan, apa sih kesulitan? Tadi kan pertanyaan dari temanmu ya, apa kesulitan Anda dalam melakukan analisis dan mengkritisi materi gitu? Ya jawaban itu tadi mungkin jawabannya adalah satu, ya saya nggak tahu jawabannya apa tuh kesulitannya. Bisa jadi misalnya karena faktor referensi kan gitu ya. Referensinya mungkin kadang referensi itu beda-beda ya, makanya kalau mau nyari referensi itu harus dari yang teruji, misalnya dari kurikulumnya langsung gitu. Jangan dari tulisan orang sehingga Anda bisa jadi orang itu kan salah nulis kan gitu. Yang kedua misalnya ya mungkin kesulitan ya nggak tahu sih kesulitan apa yang dihadapi, karena mungkin pemahaman yang kurang jelas kan gitu ya. Tadi kan ada pertanyaannya kan, Bu, apa sih yang maksud dengan analisis itu kan gitu ya. Itu sebenarnya kesulitan juga. Berarti kesulitan Anda yang kedua adalah kesulitan karena adanya pemahaman yang kurang tentang bagaimana cara melakukan analisis gitu terhadap KIKD kan gitu sebenarnya ya, terhadap SKL, KD dan lain sebagainya. Yang ketiga misalnya apa? Itu yang dimaksud dengan kesulitan yang dihadapi itu Fitriani dan Siti Fatimah. Ya. Tadi yang nanya tuh kan siapa tadi yang nanya? Yang tanya tadi siapa? Rahayu, Bu. Oh, Siti Rahayu. Gitu Siti Rahayu. Kesulitan yang paling jelas sih memang di referensi. Yang kedua kesulitannya adalah menganalisis itu kan bukan persoalan mudah sebenarnya. Diperlukan juga satu wawasan ya tentang, malah kalau bisa analisis sampai begini. Misalnya gini, KD ini untuk usia segini tidak cocok karena KD-nya terlalu tinggi pada usianya masih, itu juga bisa termasuk kepada salah satu contoh analisis. Ya. Kalau itu yang salah satu contoh analisis bisa sampai ke sini. Gimana? Kalau mungkin materi ini terlalu mudah, kayak contohnya ya. Ini akidah tentang beriman kepada kitab-kitab. Kayaknya di tingkat SD itu sudah diajari gitu. Iya. Nah, itu salah satu termasuk analisa gitu loh. Menganalisis dan mengkritisi. Jadi ya kalau untuk anak SMP kok ngajarin tentang itu kan terlalu rendah ya. Iman kepada kitab Asmaul Husna juga. Nah, apalagi kalau nanti Anda analisis bukunya, bukunya terlalu mudah banget gitu. Sehingga akhirnya ya Anda bisa menyimpulkan, apalagi misalnya ini kontennya kok ternyata tidak ke konten tapi lebih cenderung ke, itu juga termasuk analisis sebenarnya. Tapi memang Anda harus betul-betul punya referensinya sehingga Anda melakukan analisisnya tidak salah gitu loh. Kira-kira begitu. Kalau kemarin saya lihat dari kelas pagi itu banyak buku-buku yang tidak sesuai dengan KD-nya. Banyak buku yang sesuai dengan KD-nya sehingga saya nanti akan laporkan ke Kementerian Agama, tapi harus saya teliti dulu, jangan-jangan mahasiswa salah ngambil referensi kan gitu ya. Nah, itu Bu, bahaya. Jangan sampai saya malu gitu loh.
Itu yang mau saya teliti dulu. Tapi yang jelas rekomendasi dari mahasiswa kelas pagi itu, Bu, ternyata banyak buku yang tidak sesuai dengan KD yang ada di dalam KD gitu. Oh, nanti saya coba teliti dulu, kalau memang ada nanti saya laporkan ke itu. Kan kebetulan saya dekat dengan orang-orang Direktorat Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Sekarang ini saya lagi kerjasamanya dengan Direktorat PAIS, Direktorat Guru Agama yang ngajar di sekolah. Kira-kira begitu ya. Oke, itu aja mungkin ya. Ini ini sudah ya mohon maaf ya, saya tidak bisa full karena memang sudah maghrib ya. Maghrib itu jam berapa sih? Jam 48 ya, jam 15.48 ya. Takutnya nanti ini kesorean. Tapi yang pasti mungkin kalau Anda mau melakukan analisis kritis bisa dari berbagai aspek, bisa dari aspek kesesuaian antara SK dengan KD gitu kan, kesesuaian juga dari segi tingkat aspek berpikirnya untuk anak usia segini kira-kira terlalu mudah atau terlalu sulit, itu kan bisa juga dianalisis kan. Yang ketiga misalnya materinya itu ternyata tidak menjelaskan konten tapi lebih cenderung kepada nilai-nilai, itu juga salah satu bentuk analisis sebenarnya ya. Anda harus belajar menganalisis itu karena Anda calon guru agama dan Anda juga calon sarjana gitu. Oke? Baik, Bu. Cukup ya? Ya Bu, baik. Salman tolong di ini, saya tidak sedang pegang laptop, tolong di absen yang hadir siapa aja. Baik, saya share screen ya. Bu. Boleh, share screen aja. Saya tunggu ya. 1, 2, 3. Coba di ini. Ya, boleh. Ada namanya kan di situ ya? Ada namanya di situ kan? Ada, Bu. Sudah Bu. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Jadi malam ini kita nggak ada kuliah ya, anak-anak? Baik, Bu. Nggak apa-apa ya, nggak sampai 1 jam setengah ya. Nggak apa-apa, nggak sampai 1 jam setengah. Ibu minta maaf ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Yuk, mangga, yuk. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.